hati kami. Amin. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami mau terus ada di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, terus bawa kami pada jalan-Mu Tuhan, pada holy road-Mu Tuhan, jalan kudus-Mu Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ketika saat itu anak saya Lala, dia merasakan ada suatu lawatan Tuhan, dan saya pun merasakan gitu saudara. Ketika hati kita ini benar-benar, berikanku hati seperti hatimu. Saudara, ketika berdoa untuk peta Indonesia, untuk Indonesia, kita itu bisa nangis terus, air mata terus mengalir gitu loh. Terus mengalir, dan Tuhan tolong setiap jiwa-jiwa. Tuhan tolong setiap jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Jadi saudara, saya tadi duduk di situ gitu ya. Ketika kita suntuk, ketika kita, Tuhan, aku tuh mengalami kejenuhan, aku mengalami suatu rutinitas, coba nyanyi lagu ini gitu. Berikanku hati seperti hatimu, hati yang benar-benar rindu lawatan, hati yang terus benar-benar melakukan hanya apa yang kau mau. Berikanku hati, berikanku mata, berikanku tangan, benar-benar seluruh kehidupan kita. Ketika kita merindukan, Tuhan memakai seluruh kehidupan kita. Ada sesuatu yang berbeda saudara dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang aku biasa lakukan, tapi ada sesuatu yang dari hati ini gitu ya. Rindu buat jiwa-jiwa dipulihkan. Ada sesuatu tangisan, ada sesuatu doa yang naik gitu. Saya jadi teringat waktu saya pelayanan di Kalimantan saudara, di suku Dayak. Jadi di situ tuh ada anak-anak kecil, semuanya dikumpulin gitu saudara. Saya tahu hari itu ada lawatan besar buat mereka gitu. Jadi ketika kita pelayanan, jangan merasakan karena kemampuan kita, karena kekuatan kita, karena kegagahan kita bisa melakukan. Enggak saudara. Semua itu adalah karena Tuhan yang mau beracara untuk semuanya itu. Kita tuh hanya dipakai sebagai alat-alatnya. Jadi waktu itu kami datang gitu ya, kami mengumpulkan semua anak-anak gitu. Anak-anak dikumpulkan semua, kita nyanyi, nyembah Tuhan, belajar nari gitu. Dan saatnya istirahat, saya putar video. Dulu tuh AOC berapa tahun yang lalu kami pernah buat video drama Yusuf, ya drama Yusuf gitu ya. Saudara, anak-anak itu ya sambil istirahat mereka kita putar drama Yusuf gitu ya. Mereka udah santai banget gitu, mereka nonton sambil duduk, tidur, nyandar gitu kan tuh di aula gitu ya. Udah sesudah itu saya bilang yuk kita kumpul lagi, kita nyembah Tuhan. Hanya sebuah lagu apa gitu saudara, saya lupa. Itu lawatan besar banget terjadi. Jadi dari satu anak nangis, yang ini nangis, yang ini nangis gitu ya. Terus akhirnya kan namanya anak kecil gitu ya, kakak-kakaknya tuh ngetawain, kamu nangis gitu ya. Saudara, itu akhirnya semua kena lawatan Tuhan dan mereka semua menangis gitu. Semua menangis, dan akhirnya yang menjadi jadi saya tuh bawa anak-anak juga yang dari Kalimantan gitu. Bu Selvi, gimana caranya mereka nggak bisa berhenti nangisnya katanya. Kita udah berusaha supaya mereka berhenti nangis tapi nggak bisa katanya gitu. Terus udah gitu saudara, mereka nggak berhenti nangis, mereka terus yang ini nangis, yang ini berhenti, yang ini nangis gitu ya. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini gimana caranya, lawatan Tuhan terus dahsyat terjadi gitu. Akhirnya di situ ada yang ulang tahun gitu ya. Akhirnya saya bilang, ayo kumpul semua gitu. Yuk kita nyanyi Happy Birthday to You gitu. Saudara tahu nggak, nyanyi Happy Birthday to You sambil nangis? Happy Birthday sambil nangis, mereka tuh udah lawatan Tuhan begitu besar, nyanyi Happy Birthday to You tuh nangis gitu. Saya bilang, Tuhan, ini acaranya udah mau selesai, tapi kok nangis gak bisa berhenti gitu ya. Tapi saya tahu gitu, itu ada sebuah lawatan Tuhan besar yang terjadi. Yang sebenarnya bukan karena ada sesuatu sentuhan ataupun apa gitu. Sebelumnya nonton drama Yusuf, dan kita nyanyi satu lagu, dan jamahan Tuhan ada buat setiap mereka. Jadi saudara, siapapun kita gitu ya, jangan kita merasa minder, jangan kita merasa
aku nggak bisa ataupun apa, tapi ketika Tuhan tetapkan satu, nah ayo melangkah, berdoa, cari jiwa ataupun kemana Tuhan utus. Bersama Tuhan kita pasti dimampukan. Bersama Tuhan pasti kita diperlengkapi gitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita ada ayah, ada orang tua gitu ya, kamu pergi, nggak mungkin nggak diperlengkapi gitu ya. Pasti kita diperlengkapi. Tapi hati kita dulu, mau nggak hati kita benar-benar diberikan Tuhan untuk masuk pada sebuah lawatan, pada sebuah rencana Tuhan yang mungkin dipandang saat ini aku nggak bisa Tuhan, aku nggak mampu Tuhan gitu. Tapi mari saudara, bersama Tuhan pasti kita dimampukan dan kita bisa, bukan karena kuat gagah kita gitu ya. Hari ini kita mau belajar tentang hati yang murni. Tema AOC bulan ini adalah hati yang murni. Memang saudara ketika mendapatkan tema ini gitu ya, tidak mudah untuk kita punya hati yang murni. Hati yang murni itu benar-benar ada suatu proses dalam kehidupan kita yang benar-benar dimurnikan seperti emas gitu. Kalau kita lihat aja emas kan sampai mengkilat banget gitu ya, sampai ada yang 99% gitu ya, harganya sangat mahal, tapi melewati suatu proses pemurnian. Nah, ketika kita masuk dalam proses pemurnian ini, apakah kita bisa untuk tetap di dalamnya? Apa kita ada sesuatu ketakutan, ada kekhawatiran, ataupun kita mengeluh dengan suatu proses dalam kehidupan kita? Saudara tahu, Pak Daniel sudah hampir 100 hari lebih gitu ya. Tapi kita tahu gitu, ada sesuatu rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan yang untuk semua terjadi. Dan gak mungkin Tuhan mengambil hambanya dan melepaskan AOC yang apa mau jadi apa gitu. Saya tahu ada rencana Tuhan yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya. Tapi saudara, jangan kita terlena dengan semuanya ini. Jangan sampai gitu ya, orang-orang yang di luar sana gitu ya, berebut mengambil warisan-warisan dengan mendengarkan banyak khotbah. Dan apa sih yang diwariskan Pak Daniel gitu. Tapi kita AOC gitu ya, jangan sampai santai-santai gitu loh. Apa sih warisan yang Pak Daniel? Udah aja setiap khotbah nanti, setiap ibadah nanti ada yang diwariskan. Jangan saudara, ayo mari dapatkan. Jangan kita terlena dengan keadaan yang udah jadi mapan, jadi biasa gitu. Tapi ayo dengarkan khotbah-khotbahnya. Apa yang bisa kita ambil dari warisan-warisan Pak Daniel yang sudah ada gitu, yang sudah tinggal diambil apa sih bagiannya. Tapi apa? Perlu kerjasama. Gak bisa terima aja tapi kita gak mau berusaha, gak bisa. Tapi apa sih gitu, ayo tangkap gitu. Kalau yang saya tangkap gitu ya, waktu khotbah dia terakhir, dia selalu menyebutkan taat setia gitu. Terus di AOC Pusat ada tulisan apa? Never give up gitu. Jangan jadi orang yang mudah menyerah gitu. Dan mari saudara, setiap kita jangan jadi orang-orang yang ketika melangkah gak bisa, terus kita jadi orang-orang yang mudah menyerah. Tapi yang Tuhan mau, proses ada pemurnian hati ini membuat kita semakin fokus apa sih yang Tuhan mau. Hari-hari ini hamba-hamba Tuhan banyak bilang ini adalah putaran terakhir. Dan putaran terakhir kemarin dibahas adalah gini, ketika putaran terakhir saudara, bukan berarti kita itu bekerja dengan apa yang kita rutinitas lakukan. Kalau putaran terakhir bekerja lebih keras, berarti ada sesuatu yang kita nggak lakukan yang Tuhan mau lakukan jadi double porsi gitu loh. Jadi mungkin yang kalau pelari itu berlari mungkin berapa meter di double berapa meter lagi, 100 meter jadi 200 meter, 200 meter jadi 400 meter, ada kerja keras gitu. Jangan kita dengar khotbah apa ya, putaran terakhir, tapi kita semangat nih, tapi semangatnya kemana ya? Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Mari lakukan bagian kita. Apapun yang menjadi bagian kita, ayo lakukan. Tuhan sudah membuka pintu anugerahnya buat setiap kita. Apakah kita siap berlari untuk masuk dalam percepatan Tuhan? Atau kita masih banyak bertanya apa yang harus kita lakukan? Tapi apa yang menjadi bagian kita? Ayo saudara, mari kita lakukan. Hari ini kita mau bahas, nanti yang khotbah nggak saya aja, kita biasa trio ya. Ada Lala, ada Derian gitu ya. Paket ya, satu paket.
mau belajar tentang hati yang murni. Kenapa gambar yang diambil itu adalah Yesus memeluk seorang anak. Saya mau bagikan seperti yang tadi. Ketika kita masuk proses pemurnian hati, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Memang ada ujian-ujian di dalamnya. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu yang terasa, Tuhan, aku gak mampu, aku merasakan sesuatu kok ini berat banget. Saudara, pelukan Tuhan, kehangatan Tuhan itu yang membuat kita selalu kuat. Contohnya adalah, saya ngambil contohnya sebuah keluarga gitu ya. Kalau anaknya nakal kan dimarahin ya, ada proses lah, kamu tuh nakal, kamu tuh gini gitu. Tapi ketika anaknya datang, "Pah, maafin sih," apa yang dilakukan ayahnya? Biasanya, "Ayo nak ini, papa peluk," ada kehangatan. Jadi saudara, hati yang murni ketika kita masuk sebuah proses, hati yang murni, percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan pernah kita merasa sendiri dan Tuhan meninggalkan kita. Jangan saudara. Tapi ada kasih sayang Tuhan, ada pelukan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya apa saudara? Ya ketika kita ada dalam pembentukan itu, mari terus ada dalam hadirat Tuhan. Mari terus ada dalam keintiman hidup bersama Tuhan. Karena gini saudara, kita tuh gak akan bisa gini, gak bisa jalan sendiri. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan di sisi kita gitu. Contohnya aja gitu ya, hari ini aku gak mau marah gitu, mau berbuat baik. Tiba-tiba aja mungkin keluar rumah atau berjalan ada orang yang menarik emosi gitu, kita gitu, terus kita marah gitu. Itu pun udah berbuat dosa lagi gitu. Jadi kita tuh tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Mari hari-hari ini, setiap doa pagi, kalau bagian saya bilang gini, mari setiap hari tanya Roh Kudus buat setiap jalan kehidupan kita. Menjelang hari-hari terakhir ini, kedatangan Tuhan gitu ya, kita tuh udah gak bisa lagi memakai aku yang benar, aku yang serba aku, keegoisan kita yang muncul gak bisa saudara. Saat kita merendahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, saatnya Tuhan yang membawa kita masuk dalam rencananya. Bukan rencana kita yang jadi, tapi hanya rencana Tuhan yang jadi. Ya rencananya mungkin buat kita gitu, kok Tuhan buat saya kok gak enak gitu, kok aku harus mengalami ini. Percaya saudara, setiap ujian, tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita itu sedang diangkat sama Tuhan, diangkat naik. Ya kalau kita diangkat naik seperti naik gunung kan jalannya juga susah gitu. Ada harus kita memusatkan diri kita harus naik, dan itu butuh bayar harganya, butuh kita fokus untuk mencapai di sana itu. Oleh karena itu saudara, mari dalam pembentuk hati yang murni ini, kita benar-benar punya roh yang rendah hati, roh yang benar-benar Tuhan bentuk aku, proses aku, sehingga benar-benar hanya kehendak-Mu yang jadi, bukan keegoan kita yang jadi, bukan keinginan kita yang jadi. Karena saudara gini, kalau kita itu susah dibentuk, kalau kita merasa kita selalu benar, kita menjadi orang yang gak mau ditegur, kita orang yang banyak berdalih, kita merasa kita yang benar, hati kita itu menjadi menebal. Ketika hati kita menebal, ya, kita tuh menjadi orang yang punya kebenaran diri sendiri. Jadi seperti kulit, saudara tahu kan kulit, kok udah lama gak dipelihara jadi apa? Jadi keras, ya. Jadi keras dan tidak fleksibel lagi. Kok tidak fleksibel lagi? Gimana pembentukan Tuhan bisa jadi dalam hidup kita? Karena kita menjadi keras, jadi tidak fleksibel. Kita menjadi orang-orang yang tidak bisa lagi untuk mendengar suara Tuhan. Karena apa? Hati yang sudah menebal. Karena apa? Merasa benar, susah ditegur, berdalih, punya kebenaran sendiri, cepat marah, gitu loh. Jadi saudara, kita mau belajar proses hati yang murni ini, ya. Yang pertama, ini ayat yang diambil untuk tema AOC bulan ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Ya, ini ayatnya nanti akan dibahas oleh Lala, Mazmur 23 ayat 6. Selanjutnya saudara. Saudara di sini ada wajah gitu ya. Jadi saudara jangan terlalu tegang banget, jangan terlalu serius banget gitu ya. Tapi mari tangkap firman Tuhan ya. Nah saudara, ini tuh aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ketika susah, wajahnya kelihatan banget gitu ya. Saudara, kan ada orang-orang tertentu gitu ya, kalau hidupnya susah, punya banyak masalah, wajahnya itu udah kelihatan gitu. Oh ini kayaknya banyak masalah. Ada orang-orang yang tidak bisa menyembunyikan wajahnya gitu ya. Tapi kalau kelimpahan gitu, langsung tersenyum. Itu kan gambaran untuk orang-orang yang ada gitu ya, yang kita lihat sehari-hari lah gitu. Dan beberapa orang memang tidak bisa menyembunyikan dalam keadaannya. Jadi kalau saya pun misalnya ngelihat sekeliling saya gitu, saya bilang, oh ini jangan dideketin, kayaknya dia lagi banyak masalah gitu ya, apa perlu didoain gitu. Tapi kalau lagi sukacita bisa loncat-loncat lalala gitu ya, oh pas ini lagi senang nih gitu. Itu respon setiap kita gitu ya. Tapi saudara, kalau kita mau belajar sekarang proses pemurnian emas, contohnya ya saudara, saya ambil dari proses pemurnian emas. Jadi saudara, emas itu kan ada yang 18 karat, 22, 24, saudara lebih tahu, ada yang sampai 99 karat gitu ya. Dan saudara tahu emas itu adalah dilebur, dihancurkan, dipanaskan, ditempa supaya benar-benar menjadi emas yang diinginkan oleh pembuatnya, oleh pengrajinnya gitu ya. Dan saudara tahu ketika pengrajin membuat emas ini dalam kategori mau berapa karat gitu ya, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi bukan waktu yang sangat sebentar untuk proses pemurnian emas ini gitu. Dan saudara, yang saya baca gitu, dari proses pemurnian emas ini, pengrajin ini akan duduk ya, duduk untuk melihat hasil emasnya yang terus dipanaskan, dibentuk, ditempa, dihancurkan, dilebur lah, pokoknya ada proses-prosesnya gitu ya. Dan pengrajin ini ingin emasnya itu hasilnya adalah benar-benar bagus gitu kan ya. Nah, hasil emasnya ini saudara adalah akhirnya bisa jadi cermin gitu loh hasilnya. Jadi kalau emasnya udah jadi, bisa jadi cermin gitu. Wajah pengrajinnya itu bisa dilihat dari hasil emasnya, hasil akhir emasnya gitu. Dan saya belajar di sini saudara, ketika kita masuk dalam proses pemurnian Tuhan, hasilnya adalah apa? Benar-benar karakter Kristus itu akan tercermin dalam kehidupan kita. Tapi yang nggak bisa nilai diri kita sendiri, orang lain akan melihat, oh dia itu sudah berubah ya, oh dia itu punya sesuatu yang berbeda sekarang, oh dia itu begini. Coba saudara lihat, kalau ketika beberapa orang masuk dalam sebuah proses dan dia mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, akan terlihat hasilnya adalah sesuatu yang berbeda. Tapi ada dua tipe saudara. Ketika seseorang yang lain gitu masuk sebuah proses Tuhan dan dia tidak punya fondasi yang kuat, yang keluar adalah apa? Mengeluh, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Karena apa? Fondasi dia nggak kuat. Jadi saudara, dalam masuk sebuah proses pemurnian, mari punyalah fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat ditangkap dari mana saudara? Setiap hari dikatakan, mari baca firman, mari baca firman sebanyak-banyaknya, mari baca firman sebanyak-banyaknya. Dan ketika dikatakan gitu ya, Bu, saya tuh udah banyak baca firman sebanyak-banyaknya gitu. Saudara, banyak baca firman jangan menjadi sebuah rutinitas, tapi balikan sekarang menjadi apa? Kerinduan, aku butuh firman Tuhan dalam hidupku. Bukan sebuah rutinitas, pokoknya aku baca setiap hari 6 pasal, tutup aja. Aku baca setiap hari 10 ataupun berapalah yang saudara, tapi jangan sampai di sini ada yang tidak baca firman Tuhan ya. Itu makanan rohani, kita makan sehari 3 kali. Tapi kalau saudara tidak mau baca firman Tuhan, rohani saudara merasakan kelaparan. Dan ketika saudara mengambil keputusan, jangan sampai keputusan diri kita sendiri yang jadikan apa? Tidak ada dasar firman dalam kehidupan kita. Mari saudara, perbanyak baca firman Tuhan, karena akan memperkuat setiap fondasi kita. Itu akan terlihat kapan? Ketika ada sebuah masalah. Kita bisa lihat orang ketika ada sebuah masalah,
dia akan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Atau berlari kepada apa? Pertama gini, Bu Lisbeth, saya nggak datang dulu ya, saya mau streaming aja. Nanti telepon, kenapa sih nggak datang? Iya Bu, saya lagi banyak masalah, Bu tolong doakan saya gitu. Saudara, apapun yang saudara alami, jangan menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan keluar buat semua kehidupan kita. Tapi ketika saudara mengatakan, kok jalan keluarnya nggak ada ya Bu, gitu ya. Semua adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita tuh pengennya instan, kayak mie instan gitu ya. Dibikin langsung pakai air panas jadi mie instan gitu ya. Tapi Tuhan melihat setiap karakter kita sudah terbentuk atau belum. Kalau karakter kita belum terbentuk, Tuhan akan terus membuat kita hari makin hari, nah ayo belajar nak, nah ayo belajar nak, nah ayo belajar nak gitu ya. Saudara tahu gitu ya, proses udah padanya hampir 100 hari lebih gitu ya. Bukan buat saya sesuatu yang mudah, bukan buat keluarga kami sesuatu yang mudah gitu. Ditinggal yang sudah saya menikah hampir 27 tahun, tidur bersama dan semua bersama gitu ya. Bukan buat mudah buat saya. Suatu hari saya dibilang ini Tuhan ini, nak punya hati yang rela, nak punya hati yang rela. Tuhan gimana caranya saya punya hati yang rela? Kepikir terus saudara. Jadi ini, kok saya lagi diem gitu ya, tiba-tiba saya terpikir, kok saya langsung beraktivitas. Wah apa yang harus saya kerjakan gitu ya. Tapi Tuhan bilang, nak belajar punya hati yang rela. Aku selalu punya tujuan untuk apapun yang terjadi. Gak mungkin aku melepaskan semuanya. Aku punya tujuan buat semuanya nak. Saya percaya gitu. Saya belajar Tuhan, hati yang rela itu hati yang seperti apa? Hati yang nurut seperti yang Tuhan mau. Saya belajar dari Daud. Saudara sebentar kita mau belajar dari Daud. Daud itu apa? Perkenanan Tuhan sangat besar dalam kehidupannya. Karena apa? Daud tuh begitu nurut sama Tuhan. Tuhan bilang ya, ayo lakukan, ya Tuhan bilang tidak, dia tidak. Hati yang murni saudara, hati yang benar-benar dibersihkan dari semua kekotoran-kekotoran, hati yang benar-benar inilah hidupku Tuhan, pakailah gitu. Jadi benar-benar kita tuh mau untuk dibentuk Tuhan, bukan lagi ada sesuatu yang menempel yang membuat kita tidak bisa maju. Dan ketika Tuhan bilang, nak punya hati yang rela, ayo belajar punya hati yang rela. Setiap hari saya berdoa, Tuhan tolong biar aku punya hati yang rela, hati yang benar-benar masuk dalam rencanamu yang mungkin belum saya lihat sepenuhnya gitu ya. Tapi firman-Nya mengatakan apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika Pak Daniel dibawa pulang ke surga gitu, AOC dimanapun juga di tempat ini, Tuhan akan terus pegang ya. Karena apa? AOC milik Tuhan, AOC ada di tangan Tuhan, dan kita hanyalah alat-alat yang dipakai untuk melakukan semuanya. Tapi saudara tetap jangan cari aman ya. Jangan cari aman, tetap lakukan. Ketika ke-34 provinsi, apapun tugas yang menjadi tugas, ada pelipat double porsi yang harus dilakukan, ayo lakukan itu. Ketika putaran terakhir, saya membayangkan putaran terakhir itu ya, dari pelari estafet ya, lari, yang pegang terakhir dia apa? Tujuannya gimana saya sampai ke finish garis akhir. Dan nggak mikir lagi nih, teman saya di belakang tadi gimana ya? Udah berapa kali ya tukar orangnya? Nggak mungkin kan? Pasti tujuannya udah, mungkin di tenaga yang terakhir dia akan memberikan sekuat tenaganya untuk masuk sampai garis finish. Nah itu saudara, bagian kita, generasi-generasi terakhir kita gitu ya. Ayo lakukan semua bagian kita dengan tidak banyak bertanya kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Dan tadi dibilang saudara, punya fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu dari firman Tuhan. Saya di mana mau bagi gitu, biar ini menjadi berkat gitu. Kapan hari ketika anak saya Lala mau menikah gitu ya, itu 1 bulan 40 hari sesudah Pak Daniel gitu. Satu hari dia menangis gitu ya, dia menangis, mah ini gimana belum selesai, ini belum selesai, nggak ada apa-apa bla bla blanya gitu ya.
Saya cuma bilang gini, lah ayo bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saudara, ada suatu mujizat yang terjadi gitu. Ketika dia mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ada sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi saudara, kuncinya adalah ketika kita mengalami sesuatu apapun, katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan Yesus baik. Jangan pertama keluar keluhan, jangan pertama keluar sesuatu kata-kata yang khawatir, kata-kata yang ketakutan. Mungkin itu 1-2 kata keluar, tapi terus katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Disitulah saudara, ada kunci kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kita. Ya, lanjut kita mau belajar hati yang murni dari Daud, a man after God's own heart. Daud itu punya respon yang baik kepada Tuhan. Dia orang yang sangat merindukan Tuhan. Dia membuat Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Saya baca ketika Daud membuat Mazmur 23 ini, Daud itu sedang di dalam gua dalam kejaran tentara-tentaranya Saul gitu. Sebenarnya ada sesuatu ketakutan mungkin ya, kekhawatiran gitu. Oh, dikejar-kejar gitu. Tapi di dalam situ dia membuat apa? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang rumput hijau. Kan seolah-olah itu tuh bertolak belakang dengan kejadian yang dia alami. Bukan dia buatnya lagi di rumput hijau, lagi main kecapi. Tuhan adalah gembalaku, enggak saudara. Tapi di dalam suasana terjepit, dia membuat Mazmur 23. Saudara, di sini kita bisa tangkap apa? Daud begitu sangat mengasihi Tuhan. Daud begitu sangat ingin Tuhan, aku sangat rindu menyenangkan hatimu lewat segala sesuatu yang Engkau mau. Coba slide berikutnya. Nah, seperti Daud, respon hati kita sangat menentukan apakah Tuhan melihat kita yang berkenan di hatinya. Yang pertama saudara, hati yang percaya. Kita mau baca dari Mazmur 23 ayat 1-5. Yang pasti saudara pasti semua sudah hafal ya. Mazmur 23 ayat 1-5 adalah Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ya saudara pasti, atau mau tolong ditampilkan bisa Mazmur 23 ayat 1-5. Oke, Mazmur 23 ayat 1-5. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini saudara, Mazmur yang dibuat Daud. Bahwa dari awalnya dia dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Dan akhirnya apa? Ayat ke-6 dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari saudara, yang pertama bisa kembali lagi ke ini apa? Nah, hati yang percaya. Mari saudara tangkap hari ini. Hati yang percaya, hati yang tidak goyah. Apapun yang terjadi, kita mau katakan Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Yang sampai ayat ke-6 dikatakan apa? Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan sewaktu-waktu loh saudara, sepanjang masa. Mari, Tuhan undang kita untuk hidup di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Tapi
tapi kembali kepada diri kita. Jadi kita tuh sama Tuhan harus ada kesepakatan gitu. Ketika Tuhan mau hidup di dalam hadirat Tuhan, aku undang engkau hidup di dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Jangan kita lari dari proses pembentukan hati yang murni ini, karena ada sesuatu yang dibersihkan, karena ada sesuatu yang Tuhan kerat. Kedagingan kita lagi dipotong nih gitu ya. Kita jangan lari dari apa yang Tuhan mau, tapi mari katakan, Tuhan, aku mau tinggal dalam rumah-Mu sepanjang masa. Sampai Tuhan menjemput kita, aku mau tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi orang-orang yang berbeda. Saudara, saya juga mau bagiin gini, semua ada di doa jam 5 pagi ketika kita berdoa buat bangsa Indonesia, saudara, banyak sekali kesaksian mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Ada sebuah kesaksian yang membuat saya takjub banget gitu. Ada seorang anak ikut doa jam 5 pagi, saudara. Anak ini tuh katanya gak pinter, tetapi setelah ikut doa jam 5 pagi, dia jadi ranking 1. Coba, berarti kan gini, Tuhan itu kalau mau pakai hidup kita gitu ya, seperti membalikan tangan gitu. Tapi semua waktu Tuhan, kita iri kadang orang diberkati lebih cepat dari kita gitu. Tapi sebenarnya apa? Tuhan tuh lihat pembentukannya gitu. Apakah ini sudah matang atau belum? Apakah ini sudah bisa atau enggak? Nah mari saudara, jangan berlomba dengan berkatnya, tapi berlombalah untuk terus tinggal di hadirat Tuhan. Sampai benar-benar Tuhan bilang, anakku akan diberkati. Tapi jangan saudara gini, berkat tuh jangan selalu uang gitu. Ada berkat apa ya tadi? Ada kepintaran, ada berkat apapun, Tuhan akan memberikan kita talenta yang lebih atau apapun gitu. Jadi jangan dikecilkan hanya berkat uang. Uang Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi apapun yang menjadi kerinduan saudara, janji-janji Tuhan dalam hidup kalian akan dilimpahkan ya. Yang kedua, hati yang berani ya. Itu di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Nah, di sini dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, saudara, di sini dikatakan, gak usah firmannya, saya baca aja ininya aja. Nah, hati yang berani ya. Nah saudara, di sini dikatakan Daud punya hati yang berani apa? Dia berkata apa? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, Daud punya hati yang berani apa? Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran ketika harus menghadapi sesuatu gitu. Karena dia bilang apa? Bersama Tuhan aku dimampukan, bersama Tuhan aku bisa. Kadang kita melihat di depan kita sesuatu yang besar yang merasa, aduh gak bisa, aduh gak mampu. Saya juga kadang merasa kayak gitu saudara, saya juga manusia gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan bersama engkau aku dimampukan, bersama engkau aku dibuat bisa gitu. Tapi bukan karena kemampuan sendiri, semua karena Tuhan. Jadi saudara, apapun masalah dalam setiap kehidupan kita, bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Asal saudara punya hati yang berani berpegang teguh, Tuhan sanggup mengalahkan raksasa-raksasa dalam hidupmu. Apa raksasa-raksasa kita? Nah sekarang jangan raksasa-raksasanya apa gitu, tapi kemalasan kita juga jadi raksasa kita. Kalau kita tidak bisa mengalahkan kemalasan kita, kesombongan, kemalasan, apa ya, gak bisa gak bisa dibentuk, gak bisa diajar, gak bisa dikasih tahu. Ayo sekarang kita mempatahkan semua apa yang menghambat kita, gak bisa maju, gak bisa untuk breakthrough. Ayo dipatahkan semua, dipotong semua kedagingan kita, semua ketakutan, semua kekhawatiran, biar benar-benar hati kita itu dimurnikan. Yang berikutnya saudara, hati yang selalu mencari isi hati Tuhan. Nah ini yang dari tadi saya ingin bagikan, hati yang selalu mencari isi hati Tuhan. Caranya gimana? Ya banyak berdoa, punya saat teduh.
Dari semua 24 jam yang Tuhan kasih, punya nggak saat teduh kita di rumah berdoa, benar-benar ketemu Tuhan berdua, dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Apa sih yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Mari saudara, hari-hari ini tangkap kemauan Tuhan, isi hati Tuhan. Ya mungkin saudara tidak berdiri di panggung ini gitu. Saudara mungkin tugas gitu ya, menumpuk kursi, membereskan alat, atau apapun lah. Tuhan lihat ketika kita melakukan semuanya dengan hati yang tulus. Saudara, saya juga punya kesaksian di Bandung. Kami itu punya punya yang masak gitu loh saudara. Apa sih namanya? Bukan koki, pokoknya dia tuh bagi konsumsi ya. Bagian konsumsi dia tuh pokoknya setiap hari Senin memberikan makan, membuat masakan untuk AOC Kids gitu ya, sekitar 175 orang gitu. Terus udah gitu pelayan 125. Nanti hari Kamis dia bikin lagi gitu. Suatu saat saya bertanya, bilang gini, gimana saya mau untuk kita memberikan uang masak itu kan untuk masak gitu ya, dari kas gitu ya. Dia bilang gini, Bu, gak usah katanya. Saya mau belajar ketika itu dipercayakan dalam hidup saya. Saya ingin benar-benar memberkati dari keuangan saya gitu. Dan suatu saat gitu ya, dia ngomong sama saya, Bu, tau nggak katanya yang hari ini tuh bener-bener habis-habisan saya katanya. Maksudnya bukan habis-habisan, semua uang yang saya punya itu saya untuk konsumsi karena keuangan dia hari itu tuh udah menipis gitu. Terus dia bilang, tapi nggak Bu, saya tidak mau dibantu karena ini adalah bagian saya. Udah saudara, udah ibadah selesai, tiba-tiba dia datang ke saya, Bu katanya, puji Tuhan katanya, keuangan saya yang tadinya sudah habis, dia bilang, di bank, tiba-tiba Tuhan gantikan 10 kali lipat, dia bilang. Saudara, itu hanya masak di belakang untuk orang-orang yang kayak gini, pelayan-pelayan makan malam dia masak gitu. Dia nggak mau dari uang kas. Sampai sekarang saudara, kami tidak memberikan, karena dia bilang ini, itu udah komitmen saya Bu gitu. Saudara bisa bayangkan ya, hari Senin yang dulu itu sebelum PSBB kan ada anak-anak 175, pelayan 125, mungkin bisa sampai 300 lebih. Nanti hari Kamis dia masak lagi. Itu rutin saudara, setiap minggu. Dan sampai hari ini tetap setia untuk melakukan bagiannya, dan tetap Tuhan memberkati dia dengan semuanya itu. Jadi saudara percaya, ketika kita diberikan Tuhan sebuah bagian, pasti kita akan diperlengkapi. Ya. Yang berikutnya, next level gitu ya. Saudara, ketika kita memasuki proses pemurnian hati ini gitu ya, kita yang tadi poin harus punya hati yang percaya, hati yang berani mengalahkan setiap kedagingan kita, potong semua kedagingan kita. Percaya kita sama Tuhan harus penuh, punya kerinduan mau masuk tinggal di hadirat Tuhan sepanjang masa. Yang ketiga adalah tadi apa? Mau mengenal isi hati Tuhan lebih dalam lagi. Percaya saudara, proses pemurnian ini bukan membuat kita mundur, tapi membuat kita semakin next level. Itu yang membuat yang menjadi kerinduan Tuhan. Mari kita punya apa ya? Punya exciting gitu. Aku mau terus masuk dalam pembentukan Tuhan. Kalau saudara tahu gitu, zamannya Yusuf dibentuk apa? Difitnah, dibuang ke sumur. Terus udah gitu, dia masuk penjara gitu. Itu kan proses pemurnian hati yang terus terjadi gitu. Akhirnya dia jadi apa? Jadi penguasa di Mesir. Tuhan angkat gitu. Dan saatnya buat setiap kita, ketika tema bulan ini ada proses pemurnian, Tuhan tidak sedang membuat kita untuk turun, tapi Tuhan berjanji untuk membuat kita next level. Mari raih itu saudara, mari raih. Bukan sekedar kita mendengarkan firman. Iblis mau menarik kita ke bawah dengan setiap masalah kita, dibuat turun, diintimidasi gitu ya. Tapi kita bisa berkata, seperti Daud, aku mau belajar, punya hati yang percaya, hati yang berani, dan hati yang melekat. Dan kita akan masuk dalam next levelnya Tuhan. Yes. Nah saudara, sebentar ini kita akan melihat sebuah film, biar ini menjadi motivasi buat hidup kita ya.
Mungkin lampunya bisa dimatiin ya. Saudara, ini adalah sebuah film di mana seorang pelari, saudara. Nanti kita mau lihat, biar ini menjadi motivasi buat seluruh kehidupan kita. Ini Derek Redmond mengikuti lomba lari 400 meter. Dan saudara nanti lihat ketika di tengah-tengah berlari dia mengalami sesuatu. Beberapa ratus meter menjelang garis finish, dia mengalami sesuatu di kakinya, saudara. Dan itu membuat dia untuk tidak bisa berlari. Dia tertinggal banyak dan dia merasakan sakit yang sangat luar biasa di kakinya. Tapi saudara bisa lihat apa yang terjadi. Dia bertekad untuk menyelesaikan lomba dan dia bangkit dan berlari. Lihat saudara, dia tidak menyerah buat semua keadaan. Dan saudara lihat, nanti dia akan didampingi oleh seseorang. When troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here. Saudara lihat, saya menangkap bahwa ketika kita mengalami sesuatu, Tuhan akan mendampingi kita dan Dia akan berkata, kamu pasti bisa, nak. Kamu dimampukan bersama dengan aku, Tuhan. Ya saudara, ada seseorang yang berusaha untuk memberhentikan gitu ya. Kasih Tuhan buat setiap kita sungguh besar, saudara. Tepuk tangan 65.000 penonton, kegigihan dan keberhasilan. Show
Saudara, dari film ini kita bisa menangkap tidak ada semua yang sia-sia yang kita lakukan. Dan mari menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Saya tahu ini warisan Pak Daniel, jelas besar banget ya di Glorious Soul, never give up. Mari tangkap saudara, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, asal kita tetap di dalam Tuhan, jadi orang-orang yang tidak mudah menyerah, never give up. Amin.